Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 beranggotakan Triani Faradi Bahasani dan Abdul Hayat akan membawakan materi mengenai proses regenerasi. Dan untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari regenerasi, di mana regenerasi merupakan kemampuan untuk memperbaiki sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, hilang, ataupun mati. Nah, pada hewan tingkat tinggi, proses regenerasinya hanya terbatas pada jaringan saja. Sedangkan pada hewan tingkat rendah, proses regenerasi dapat sampai pada tingkat organ. Adapun regenerasi dapat juga dikatakan suatu peristiwa yang terjadi atas beberapa tahap. Yang pertama itu ada penyembuhan luka, yang kedua itu ada penyembuhan jaringan, yang ketiga itu pembentukan blastoma, kemudian ada morfologi dan rediferensiasi. Nah, adapun tipe-tipe regenerasi yaitu ada 3. Yang pertama, regenerasi morfolaksis, yang kedua intermediate, dan yang ketiga itu epimorfik. Nah, pada regenerasi morfolaksis merupakan suatu proses perbaikan yang melibatkan reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa untuk memulihkan kembali bagian tubuh yang hilang. Nah, pemulihan bagian yang hilang itu sepenuhnya diganti oleh jaringan yang masih tertinggal. Kemudian yang kedua itu ada regenerasi intermediate. Biasa disebut juga sebagai regenerasi konservatori. Pada regenerasi ini, ia sel-sel membelah tetapi mempertahankan fungsi sel yang telah terdiferensiasi. Kemudian yang ketiga itu ada regenerasi epimorfik, merupakan salah satu tipe regenerasi yang melibatkan dediferensiasi struktur dewasa untuk membentuk massa sel yang belum terdiferensiasi. Massa sel tersebut dikenal dengan nama blastema. Blastema direspesifikasi membentuk struktur baru untuk menggantikan struktur yang hilang. Regenerasi epimorfik ini terjadi pada pergantian membran atau alat gerak. Contohnya itu pada kaki menjadi sirip. Selanjutnya, regenerasi pada invertebrata dan juga pada vertebrata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh regenerasi pada invertebrata. Yang pertama itu pada hidra. Hidra terjadi proses regenerasi morfolaksis, yaitu hidra dapat dipotong-potong sampai kecil sekali dan seperdua bagian dari tubuhnya itu dapat menjadi individu baru yang sempurna. Hewan ini memiliki selinduk yang menyebar merata di seluruh tubuhnya. Pada hidra, hanya terdapat satu jenis sel induk yang dapat melakukan segala pekerjaan dan juga fungsi. Yang kedua yaitu pada planaria. Planaria merupakan hewan yang paling tinggi daya regenerasinya. Sepertiga dari bagian tubuhnya dapat menjadi individu baru yang sempurna. Nah, misalnya apabila cacing gepeng dipotong dua secara melintang, maka akan terbentuk dua cacing yang identik, seperti pada gambar yang tertera. Selanjutnya yaitu ada Echinodermata, khususnya pada bintang laut. Apabila seekor bintang laut dicincang lalu dilemparkan kembali ke laut, maka tiap cincangan tersebut dapat tumbuh lagi menjadi individu baru. Itulah cara regenerasi dari bintang laut. Kemudian ada Annelida. Annelida mempunyai daya regenerasi terbatas. Apabila tubuhnya dipotong, maka setiap potongan tubuh tersebut dapat tumbuh lagi menjadi individu baru yang sempurna, tetapi segmennya tidak selengkap semula. Alat genitalia tidak ikut beregenerasi. Adapun contoh dari Linta atau Hirudine tidak dapat beregenerasi. Selanjutnya itu ada regenerasi pada vertebrata. Nah, jenis amfibi yang sering digunakan sebagai objek studi itu biasanya adalah salamander. Nah, pada kaki salamander ini biasanya dipotong dan terjadi proses berikut. Yang pertama itu darah mengalir menutupi luka dan akan menutup skap atau pelindung. Yang kedua itu epitel menyebar di permukaan kulit, bergerak secara amoeboid dan perlu waktu sekitar 2 hari agar permukaan kulit itu dapat tertutup lengkap menutupi luka.
Selanjutnya itu ada dediferensiasi sel-sel jaringan luka sehingga jadi bersifat mudah kembali dan pluripoten. Terus selanjutnya itu ada pembentukan blastema yaitu kuncup regenerasi. Yang selanjutnya itu ada proliferasi secara mitosis dan rediferensiasi membentuk organ baru. Itu ada reptil. Nah, contoh spesies yang kami ambil itu adalah cicak. Nah, cicak itu memiliki daya regenerasi pada bagian ekor yang apabila ketika dia merasa terancam, maka dia akan memutuskan ekornya. Biasanya proses ini disebut autotomi. Nah, autotomi itu merupakan proses adaptasi yang khusus membantu hewan untuk melepaskan diri dari serangan musuh. Nah, ketika cicak melepaskan ekornya, maka hal tersebut akan mengecoh predator agar dapat berfokus kepada ekor cicak yang telah putus selagi cicak melarikan diri. Ada mamalia. Yang pertama itu ada pada bagian tulang. Terus penyembuhan pada tulang memakan waktu yang cukup lama. Kita ambil contoh itu ketika terjadi patah tulang. Nah, mula-mula darah membeku di sekitar patahan, kemudian disusul dengan hancurnya matriks tulang dan juga osteosit di tempat itu. Nah, kemudian periosteum dan endosteum sekitar patahan bereaksi dengan terjadinya proliferasi fibroblast. Nah, kemudian terjadi penumpukan sel di celah patahan dan disusul dengan pembentukan tulang rawan di tempat itu. Kemudian akan terbentuklah tulang yang baru. Itu adalah otot. Otot jantung untuk orang dewasa itu tidak dapat bergenerasi. Nah, kalaupun terjadi kerusakan, maka bekas otot yang rusak ditempati jaringan ikat berupa parut. Nah, pada otot lurik ini regenerasi dilakukan oleh sel satelit yang tersebar di lamina basalis yang menyelimuti serat otot. Yang pertama, mekanismenya itu yang pertama itu adalah ada pendarahan ketika otot lurik ini terkena benda tajam. Yang kedua itu adalah inflamasi, di mana inflamasi ini terjadi pembengkakan dan juga adanya pembentukan skap atau pelindung di sekitaran bagian luka. Kemudian ada proliferasi, di mana otot lurik ini akan melakukan regenerasi dan juga ada remodeling atau membuat model kembali, di mana otot lurik yang terluka akhirnya akan tertutupi dan digantikan oleh sel-sel yang baru. Selanjutnya itu ada saraf. Nah, pada saraf tepi, kalau ada saraf yang bagian saraf yang putus, maka bagian tersebut dapat beregenerasi asal perikarion atau soma neuronnya itu tidak ikut rusak. Nah, pada bagian ujung yang lepas dari perikarion akan berdegenerasi, bagian darah pangkal yang berhubungan dengan perikarion tetap bertahan dan akan beregenerasi. Nah, bisa dilihat pada gambar, ketika ada bagian dari suatu sel saraf yang putus, kedua bagian itu akan beregenerasi dan kemudian akan menyambung kembali. Selanjutnya itu ada mekanisme regenerasi. Yang pertama, regenerasi anggota tubuh amfibia. Yang pertama itu ada periode penyembuhan luka, yang kedua itu periode penghancuran jaringan atau histolisis, yang ketiga itu periode pembentukan blastema, dan juga yang terakhir itu diferensiasi dan juga morfogenesis. Yang kedua, asal sel yang beregenerasi. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, dari manakah sebenarnya sel-sel yang beregenerasi itu berasal? Nah, bahwasanya sel-sel blastema yang terlibat dalam regenerasi anggota tubuh berasal dari hasil diferensiasi selama penghancuran jaringan atau histolisis. Nah, alternatif lain menyatakan bahwa sumber sel-sel blastema berasal dari sel-sel cadangan yang bergerak dari wilayah lain sebagai akibat amputasi. Selanjutnya itu ada pengaturan dan pemeliharaan polaritas. Pengaturan dan pemeliharaan polaritas dari suatu organisme adalah ciri umum bahwa semua pola regenerasi baik pada tumbuhan maupun hewan. Contoh jelas dipertahankan polaritas diperlihatkan pada badan Urodela. Apabila anggota badan Urodela diamputasi, kemudian puntungnya disisipkan ke dalam otot punggung yang telah disayat dan dibiarkan setelah puntung, maka bagian tersebut akan sembuh di mana sudah tersedia pembuluh darah dan syaraf. Kemudian itu peranan apikal cap dalam suatu faktor. Setelah anggota badan diamputasi, segera epidermis kulit menutup luka dan berproliferasi untuk membentuk struktur apikal epidermal cup atau AEC yang berlapis banyak atau multilayer. Itu faktor pemicu regenerasi. Yang pertama itu temperatur, di mana peningkatan temperatur sampai titik tertentu akan meningkatkan regenerasi.
Yang kedua itu makanan. Tingkat regenerasi akan cepat jika memperhatikan aspek makanan, dimana kita tahu bahwa sel-sel yang sedang bertumbuh itu membutuhkan pasokan energi yang cukup banyak, sehingga makanan ini menjadi hal yang penting. Kemudian itu sistem saraf. Sel-sel yang membentuk regenerasi baru berasal dari sel sekitar luka. Hal ini dapat diakibatkan dengan radiasi seluruh bagian tubuh kecuali bagian yang terpotong. Maka terjadinya regenerasi dan faktor pembentuk macam organ yang diregenerasi. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.